Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marsuti dengan NIM 240201020. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berpikir kritis. Perawat menggunakan pemikiran kritis untuk membuat keputusan yang tepat dalam perawatan pasien. Berikut adalah beberapa aspek bagaimana perawat berpikir kritis. Yang pertama, pengumpulan data yang akurat. Perawat mengumpulkan informasi melalui observasi fisik, wawancara dengan pasien, serta pengkajian rekam medis. Mereka perlu mengevaluasi data ini secara objektif untuk memahami kondisi pasien. Yang kedua, analisis masalah. Setelah data terkumpul, perawat menganalisis informasi tersebut untuk mengidentifikasi masalah utama atau potensial. Pemikiran kritis melibatkan kemampuan untuk membedakan antara masalah nyata dan gejala yang memungkinkan hanya merupakan tanda dari masalah yang lebih besar. Yang ketiga, penetapan prioritas. Dalam situasi perawatan, perawat harus menentukan masalah mana yang harus diutamakan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pasien. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pemikiran kritis membantu perawat dalam membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada, bukan asumsi. Mereka harus mempertimbangkan semua kemungkinan intervensi dan memilih yang terbaik sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima, resepsi. Perawat juga harus merefleksikan tindakan yang sudah dilakukan dan mengevaluasi hasilnya. Proses refleksi ini membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis di masa depan. Yang keenam, kolaborasi. Pemikiran kritis juga melibatkan komunikasi dengan tim kesehatan lainnya, berbagai pendapat, dan bekerja sama dalam merumuskan solusi yang optimal untuk perawatan pasien. Kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam menghadapi tantangan medis yang kompleks dan situasi darurat. Soal yang kedua, sebagai perawat yang kritis, tindakan yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah yang pertama, evaluasi kesehatan secara menyeluruh. Lakukan penilaian cepat terhadap kondisi fisik pasien seperti tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, saturasi oksigen, serta tingkat kesadaran dan kekuatan fisik. Yang kedua, pemberian cairan intravenal. Karena pasien mengalami dehidrasi, segera lakukan infus untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Perawat harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan jenis dan jumlah cairan yang tepat. Yang ketiga, nutrisi. Berikan dukungan nutrisi dan melibatkan ahli gizi atau dokter untuk mempertimbangkan pemberian nutrisi parenteral atau melalui infus atau enteral melalui selang nasogastrik atau nasoenteral. Jika pasien tidak bisa makan melalui mulut. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter. Berkolaborasi dengan tim medis untuk menunda operasi jika kondisi pasien yang belum memungkinkan. Komunikasikan hasil evaluasi dan tindakan yang sudah dilakukan kepada dokter bedah untuk pertimbangan lebih lanjut. Penyuluhan dan dukungan. Yang kelima, psikologis. Berikan dukungan emosional kepada pasien dengan menjelaskan pentingnya stabilitas kondisi tubuh sebelum operasi, serta memotivasi pasien untuk menjaga pola makan dan hidrasi. Yang keenam, monitoring ketat. Lakukan monitoring berkala terhadap respon tubuh pasien terhadap terapi cairan dan nutrisi, serta perbaikan kondisi umum pasien. Tindakan ini
penting untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum menjalani operasi yang beresiko tinggi seperti operasi kanker otak. Soal yang ketiga, ada 5 tahapan proses keperawatan yang akan kita lalui saat merawat pasien. Tahap pertama yaitu melakukan pengkajian. Yang kedua, menentukan diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Yang ketiga, menyusun intervensi keperawatan. Yang keempat, melakukan implementasi keperawatan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi keperawatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.